Pernah nggak kalian ngerasa, ketika kalian meletakkan stop loss teman-teman, kenapa stop loss kalian tuh kena terus harganya setelah kena stop loss kalian baru terbang atau baru menuju ke arah yang kalian inginkan. Nah, video ini teman-teman, ini akan menyembuhkan ya teman-teman, atau memberikan kalian obat gimana caranya supaya kalian nggak seperti itu lagi. Karena hari ini gue akan menjelaskan tentang konsep yang namanya liquidity atau likuiditas ya teman-teman. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan seperti yang tadi gue bilang, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya likuiditas. Dan memang nih videonya akan cukup panjang ya teman-teman, jadi kalian bisa santai-santai aja ya. Gue akan jelasinnya sesimpel mungkin ya, supaya kalian bisa ngerti dengan jelas, dan tentunya gue juga akan sertakan dengan contoh kasus di real life-nya ya, atau di real chart-nya seperti apa. Oke? Tapi sebelum itu gue mau ngingetin nih teman-teman, kalau misalnya kalian pengen trading tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue sediakan di description di bawah. Kalian tinggal klik aja link tersebut, semua infonya ada di situ ya. Kemudian setelah kalian daftar, kalian bisa melakukan deposit dengan gunain kode promo buat dapetin bonus deposit ya. Bonus depositnya lumayan gede buat tambahan kalian bisa sebagai margin untuk trading ya. Oke. Nah, kalian juga jangan lupa download aplikasi Okta. Kenapa? Karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space, yaitu adalah isinya adalah referensi-referensi, signal-signal ya, dan juga info-info seputar news ya dan lain-lain tentang trading ya. Mau trading forex, trading crypto, di situ lengkap. Terus ada fitur Okta Trade juga, yang mana di situ ada AI-nya ya. Yang mana AI-nya membantu kalian untuk mengidentifikasi yang namanya candle pattern dan segala macam. Jadi kalian nggak perlu capek-capek bikin. Oke? Nah, langsung saja teman-teman ya, kita ke layar sebentar. Oke. Nah. Oke. Nah, gue akan jelasin dulu ya sebelum masuk ke chart. Tentunya gue akan jelasin tentang konsep likuiditas. Nah, ini gue akan jelasin dari basic ya teman-teman, supaya kalian supaya kalian tuh bisa paham gitu. Nah, likuiditas teman-teman ya, atau liquidity ya. Nah, liquidity itu gue mulainya tuh dari dari pesertanya dulu deh ya. Jadi ya di dunia trading ini teman-teman ya, khususnya di dunia trading CFD ya, atau futures ya, itu ada dua pemain ya. Yang pertama itu adalah institusional ya, institusi lah ya, institusi, gue singkat ini aja biar nggak panjang. Terus yang kedua itu adalah retail. Oke. Nah, kita ini itu adalah tentu jelas kita masuk ke golongan retail ya. Nah, retail itu kasarnya teman-teman, kasarnya yang duitnya itu sedikit lah. Sedangkan kalau institusi itu yang duitnya itu besar. Oke. Nah, otomatis yang memiliki kontrol lebih besar di dalam harga ya, semua instrumen sebetulnya ya, itu tentu yang punya duit besar ya, atau kita bisa bilang institusi ya. Kalau kalian mau bilang smart money, kalian bisa bilang big boys, kalian bisa bilang apapun itu, intinya yang punya duit besar ya. Nah, ini nggak cuma di forex sebetulnya, di saham juga permainannya seperti ini ya, di kripto itu juga permainannya seperti ini. Siapa yang memiliki duit yang besar, dia memiliki kekuatan ya lebih besar ya, atau edge lebih baik untuk menggerakkan market. Tentu seperti itu, karena market itu ya, candle-candle yang kalian lihat di chart itu bergerak karena flow dari capital atau duit yang ada di market tersebut ya. Sehingga yang memegang capital besar tentu kontrolnya lebih bagus ya di dalam market. Seperti itu ya. Itu dulu. Nah, kenapa kalian harus tahu ini? Karena kita ngomongin yang namanya likuiditas ya, atau kita ngomongin tentang arus keuangannya di dalam market tuh seperti apa ya. Nah, terus teman-teman ya, kebetulan yang berikutnya yang kalian harus tahu itu adalah jenis-jenis likuiditas di dalam forex atau di dalam CFD ya. Bisa XAU ya, bisa futures ya, Nasdaq dan segala macamnya, bisa mata uang forex dan lain-lain ya. Ini gue ngomong kasus seperti itu. Itu ada dua jenis ya. Pertama itu adalah major major liquidity ya. Kemudian yang kedua itu ada minor ya.
Nah ini sebenarnya istilahnya banyak ya teman-teman ya. Cuman gue dari dulu ya gue sudah membiasakan diri gue untuk menggunakan dua istilah ini aja ya. Ini mungkin kalau misalnya kalian pernah di luar gitu ya, atau di internet kalian pernah denger ini yang namanya major itu yang nama sama aja kayak external liquidity gitu ya. Terus kemudian yang minor ini internal liquidity, ini sama aja ya. External dan internal liquidity. Tapi gue biasanya karena dari dulu kebiasaan, gue sebutnya itu adalah major dan minor liquidity, teman-teman. Oke. Nah, terus berikutnya, kenapa liquidity itu penting ya? Gini, gue kasih tahu background logiknya ya, teman-teman ya. Jadi gini, istilahnya ya, ini kan di dunia trading itu kita pertarungan antara institusional versus jadi ada tiga nih ya. Institusional versus institusional ya. Terus kemudian institusional versus retail. Oke. Kemudian retail versus retail ya. Jadi semuanya itu ada apa ya? Ada kepentingan masing-masing, oke? Nah, yang retail versus retail ini sebenarnya bisa diabaikan ya, karena skupnya sangat kecil sekali ya. Jadi di dalam market itu mungkin dia di bawah 1% ya yang kemungkinan itu terjadi retail versus retail. Tapi yang paling banyak terjadi itu adalah yang ini, yang dua ini ya. Kenapa? Karena memang kita taunya cuma ada smart money dan segala macam. Tapi kan kalian nggak tahu ya, smart money itu kan ada institusi A, B, C, D gitu ya. Bank dunia itu juga banyak, ada Citibank ya. Kemudian ada liquidity provider yang lainnya yang memiliki posisi yang berbeda-beda. Makanya dia juga juga fight gitu ya di dalam market ya. Nggak cuman ceritanya tuh narasinya tuh tidak cuman institusional versus retail aja. Jadi retail kayaknya mau dibantai aja gitu. Enggak seperti itu ya teman-teman. Tapi ada juga institusional versus institusional, terus kemudian institusional versus retail ya kita gitu. Nah, memang ya kenapa kesannya retail itu sering dibantai ya? Karena tadi gue bilang ya, karena retail itu uangnya atau porsinya itu kecil. Mungkin dari 100% ya, mungkin retail itu sekitar 5%-an lah kalau misalnya kita lihat total likuiditasnya gitu ya. Makanya kesannya seperti itu, jadi kelihatannya itu kita kayak dibantai terus. Makanya kalau misalnya kalian take entry ya, terus kalian kena stop loss terus harga terbang, kalian jangan langsung buru-buru nyalain brokernya gitu ya. Kenapa? Karena mungkin itu memang aksi dari institusional ya, yang mana memang dia mengejar area stop loss kalian atau stop hunt gitu ya kita bilangnya ya. Nah itu ya, stop hunt itu yang menjadi apa ya, menjadi sebuah fundamental untuk kita mempelajari yang namanya likuiditas ini gitu ya. Oke, itu adalah konsep dari likuiditas ya. Jadi ingat ya, logiknya udah gue kasih tahu ya, harga intinya seperti itu ya. Jadi ada dua pemain, institusional dan juga retail. Oke, dan kita itu versus kita tuh di market tuh bukannya apa ya, bukannya santai-santai, tapi kita semua tuh bertahan ya, survive di market ya. Makanya gue bilang trading itu tidak segampang itu, karena kalian harus menguasai semuanya. Oke, tapi kalian pasti bisa kok ya. Kenapa? Karena gue bisa, pasti kalian juga bisa. Oke, nah itu dari konsep likuiditasnya. Nah sekarang langsung aja gue bahas ke bagian pentingnya ya, yaitu adalah gimana caranya kita bisa tahu level mana yang namanya likuiditas atau yang level mana yang bukan gitu. Nah ini ngomongin likuiditas itu hubungannya erat ya. Pertama gue ngomong tentang time frame dulu ya. Time frame. Jadi gini, time frame itu adalah sebuah apa ya, sebuah batasan aja teman-teman, yang sifatnya tuh imajiner ya teman-teman, yang sifatnya tuh subjektif kayak gitu ya. Jadi kalian tuh nggak usah terlalu pusing ya. Apakah saya harus cari likuiditas di time frame yang besar dulu bang, ataukah saya cari time frame yang kecil dan segala macam? Terserah kalian. Yang paling penting ya, time frame-nya itu adalah di time frame kalian entry ya. Ini yang kalian harus ingat dulu pertama ya. Jadi kalian jangan ya, misalnya kalian entry biasa di time frame M15 ya, M15 misalnya. Terus kalian nyari likuiditasnya di, ngapain kalian cari likuiditas di H1, di H4 gitu ya. Itu tidak akan efektif ya. Gue nggak bilang itu tidak berguna, tapi tidak akan efektif ya. Jadi kalian itu wajib cari liquidity area itu di area di time frame entry kalian. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua
ya kita harus paham tentang yang namanya tren ya teman-teman ya, tren. Atau minimal ya, atau kalau misalnya kalian terlalu ribet, bang tren terlalu panjang, atau minimal kalian tahu yang namanya momentum candle ya, momentum plus volume ya. Nah ini kenapa bang kok saya harus tahu momentum candle dan volume? Momentum candle itu adalah candle yang range-nya itu cukup besar ya ke satu arah tertentu. Nah di dalam momentum candle otomatis karena dia range-nya besar, dia sudah ada plus volumenya. Karena kalau misalnya dia tidak ada volume, tidak mungkin terjadi candle besar seperti ini. Nah kenapa seperti ini? Karena kenapa candle seperti ini kita harus perhatikan? Karena ini adalah uang besar yang masuk ya. Jadi ketika kalian melihat candle yang besar-besar dalam mindset kalian, di pikiran kalian, berarti kalian harus mikir, oke, kenapa volume candle ini bisa panjang, bisa besar, bisa impulsif? Berarti logikanya ada institutional money atau uang yang besar yang masuk ke market pada saat itu ya. Jadi misalnya pada saat itu maksudnya di time frame yang kalian entry ya. Kalau di sini gua ambil contoh di M15. Jadi di M15 muncul nih candle big nih ya, impulsif ke arah bullish. Berarti ada uang besar yang masuk yang tendensinya itu dia bullish ya. Jadi itu kita harus perhatikan. Oke? Buat apa? Buat tahu siapa yang lagi in control di market gitu ya. Kenapa kita harus tahu yang in control di market? Karena balik lagi kita pengen tahu area likuiditasnya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih, oh di sini masuk nih si smart money sudah masuk, berarti kemungkinan siap-siap akan ada area likuiditas yang di sweep ya atau dihajar seperti itu. Oke? Jadi itu ya tahapan-tahapannya. Kalian tahu tren dulu, momentum candle seperti ini. Oke? Nah setelah kalian tahu ini, baru langkah berikutnya kalian cari area likuiditas, cari area likuiditas ya, liquidity. Gue singkat aja ya. Nah, gimana cara carinya area likuiditas itu? Tadi kan gue udah bilang ya, ada major dan minor. Oke? Major itu ya, itu yang mewakili swing high dan swing low besar sebelumnya. Ya, jadi misalnya gini nih, ada harga bergerak seperti ini ya, seret ke atas, dari low ke atas seperti ini, kemudian dia retrace, seret ke bawah gitu ya. Nah, swing low di sebelah sini, ini low kan ya, low, di sini high. Oke. Oke. Nah, ketika harga sedang pause ya atau sedang retracement ya, sedang koreksi seperti ini, low dan high-nya ini akan menjadi sebuah likuiditas ya atau liquidity level ya. Yang low ini gue sering namakan bagian dari major liquidity teman-teman ya. Gue sering namakan ini adalah sell side liquidity teman-teman ya, sell side liquidity. Oke, kalau yang di atasnya otomatis jadi buy side liquidity. Oke. Nah, terus ya, kan kalau misalnya harga retrace ini kan pasti ada aja ya, dia bikin sideways dulu seperti ini ya. Kemudian dia turun sedikit, terus dia misalnya naik ya ke atas seperti ini. Nah, area yang sideways kecil ini atau swing kecil yang terjadi di antara retracement ini teman-teman, ini yang dinamakan minor likuiditas ya, minor liquidity ya. Nah, minor liquidity ini biasanya si retail teman-teman ya, retail yang banyak di sini. Kenapa? Karena kita tahu ya, retail itu banyak yang scalping dan segala macam, otomatis dia yang membentuk riak-riak kecil ya di antara pergerakan harga yang majornya. Nah ini yang gue bilang minor liquidity ya teman-teman, seperti itu. Nah sama ya, jadi intinya teman-teman ya, kalau misalnya yang namanya liquidity itu ada secara aksinya ada dua lagi teman-teman ya, secara aksi ya. Jadi yang pertama itu adalah sweep, oke. Yang kedua itu adalah break ya, atau kita bisa bilang run, oke. Nah ini ada dua secara aksinya. Nah kalau misalnya si institutional versus institutional itu udah bukan level kita ya teman-teman ya. Jadi itu akan range-nya tuh terlalu besar ya. Tetapi kalian juga wajib perhatiin ya. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah opportunity kalau misalnya kalian bisa ngedetect major liquidity yang di sweep ya. Jadi kalau misalnya contohnya teman-teman ya, ketika dia ke atas seperti ini ya, dia seolah-olah break ya. Oh, buy side liquidity-nya sudah di break teman-teman ya. Ternyata
dia nggak jadi naik malah turun teman-teman. Set ya. Berarti ya tujuan si buyer di sebelah sini ya itu adalah memancing seller-seller yang kakap teman-teman yang besar di sini untuk nge-buy karena dia sudah berpikir dia sudah breakout ya, dan meletakkan stop loss-nya di area sini. Sini akan menjadi pull order yang namanya pull order. Yaitu pull order itu adalah sebuah area yang banyak sekali order dibuka di situ. Oke. Nah, si kelas kakap paus ya gue bilang, si kelas paus ini teman-teman, dia sudah tahu oh di sini ketika gue trigger di sebelah sini terus dia muncul pull order, ya berarti ini adalah santapan gue. Jadi gue akan nge-sweep likuiditas yang ada di sini dan kemudian harganya akan gue banting sebanting-bantingnya, gitu ya. Jadi yang buyer-buyer di sini tadi, yang sudah si kakap-kakap tadi itu ya, yang sudah open posisi buy dan sudah set stop loss ya, itu akan disapu teman-teman ya, di-sweep semuanya. Nah biasanya nge-sweepnya ini sampai mana? Sampai ke minor liquidity sebelumnya. Biasanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya si kakap di sebelah sini itu stop lossnya pasti di area-area sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan finalnya itu di bawah low-nya dia ya. Dan itu akan disapu semua. Ketika disapu, semua ordernya sudah bersih, uangnya sudah diambil semua, disapu semua, baru harganya bergerak naik ke atas. Ya, itu adalah konsep dari liquidity sweep ya. Nah, tidak semuanya likuiditas itu akan di sweep teman-teman ya. Ada juga ketika marketnya itu sangat-sangat mendukung, euforianya sudah sangat besar, dan juga resikonya untuk paus ini untuk melakukan manipulasi seperti ini itu terlalu besar, maka akan ada namanya agreement di market teman-teman ya. Nah, agreement di market itu maksudnya apa? Adalah persetujuan ya, atau persamaan kebutuhan, persamaan pendapat antara institusional, retail dan segala macam, sehingga ketika contohnya pada kasus gold kemarin ya teman-teman ya, dia bergerak masif sekali dari 3.800-an sampai ke 4.000-an itu ya. Nah itu karena apa? Karena euforia terlalu besar ya, sudah terlalu besar sehingga dia memang persetujuan naik, dan ketika dia ada likuiditas di atas ya, itu bukannya di sweep malah melakukan break atau yang namanya run. Kita sebutnya liquidity break atau liquidity run seperti itu ya. Itu tandanya market akan terus melakukan continuation ke arah yang dituju berdasarkan market structure sebelumnya, gitu ya. Oke, itu penjelasan tentang gimana caranya kalian mencari area liquidity. Gua recap sedikit ya. Yang pertama, kalian bisa lihat major swing low dan major swing high itu menjadi major liquidity. Yang kedua adalah area-area sideways yang terjadi antara si major low dan major high, itu kalian bisa jadikan itu sebuah minor likuiditas gitu ya. Nah, nggak sampai situ teman-teman. Langkah berikutnya itu kan kalian sudah tahu ya, bentuknya cari untuk likuiditas tuh seperti ini. Nah, berikutnya untuk konfirmasi apakah ini sudah betul yang namanya likuiditas dan segala macam, kalian harus mengerti lagi yang namanya structure ya. Atau kita bisa bilang price story-nya ya, price story. Oke. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, untuk menentukan kalian tuh pengen mengambil apa ya? Kalian menentukan apakah di sini merupakan area liquidity yang betul nih. Apakah gue harus ambil yang sell side liquidity atau yang buy side liquidity? Kalian kan pasti bingung ya. Udah tahu nih level liquidity sweep-nya di sebelah sini, di sideways ini misalnya. Tapi apakah saya harus ambil yang sell side liquidity atau yang buy side liquidity? Takutnya ketika saya ambil yang sell side liquidity, saya nge-buy di sebelah sini, harganya malah di bawah turun gitu kan. Atau sebaliknya, saya ngambil buy side liquidity, saya nge-sell, harganya malah di bawah naik. Terus gimana dong ya? Ya langkah paling gampang ya, kalian tinggal lihat aja ketika dia terjadi false break ya. False breaknya itu yang merupakan di area sideways seperti ini, itu kan bersama aja kayak nge-sweep ya teman-teman ya. Nah kalian gampangnya tinggal lihat aja dia ada false break kemana, terus kalian tinggal open posisi berlawanan gitu aja gitu kan. Itu gampangnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih detail, kalian harus tahu yang namanya market structure ya. Jadi kalian harus lihat apa structure yang terbentuk, apakah dia bikinnya higher low ya, higher high, higher low di sebelah sini, terus dia bikin higher high lagi ya. Nah, jadi kalau kalian tahu structure seperti ini ya, higher low lagi. Nah, ini kan kalian tahu ya, oh ternyata di sini tuh pada saat di sini dia belum ngebreak nih, belum bikin higher high lagi nih. Tapi dia juga belum bikin lower low gitu. Berarti ini asumsinya saya masih harus ke atas kayak gitu.
Nah sebaliknya kalau dia bikin lower low, lower high, lower low, itu berarti kita harus asumsikan di harga masih terus akan turun. Pokoknya teman-teman ya, intinya kalau structure kalian sudah bikin seperti ini, jangan berasumsi dia akan melakukan reversal sebelum marketnya nggak stop kita. Ya maksudnya gimana bang? Jadi misal kayak gini nih, dia belum bikin higher high ya, di sebelah sini dia bikin lower high malah. Terus kan sudah berasumsi, ini udah bikin lower high, market pasti akan turun, gue langsung bantai untuk sell. Ternyata pada saat dia kesini, dia bikin, karena trennya masih naik, higher high, higher low, ini low paling bawahnya belum di break, kalian sudah sell di sebelah sini, ketika dia break ya, ternyata dia malah ngambil likuiditas yang ada di sebelah sini, harganya naik, kalian akan die, ya kalian akan diambil semua uangnya gitu loh. Ya jadi nggak boleh seperti itu. Oke? Nah jadi dengan 4 hal tadi yang gue udah jelasin teman-teman, itu sudah membentuk pengertian kalian tentang likuiditas. Jadi apa yang kalian harus cari dan konsepnya seperti apa, cara kalian meletakkan stop loss. Nah jadi tujuan gue di video ini juga supaya kalian lebih hati-hati untuk naruh stop loss. Jangan sampai kalian taruh stop loss, di majority orang-orang naruh stop loss. Kenapa? Karena di situ adalah sebuah area liquidity. Oke? That's why ya kenapa area liquidity itu bisa ada, karena semua orang yang trading di dunia ini tuh belajar konsep konsep teori yang sama ya, support resistance lah, ya supply and demand lah, dan segala macamnya lah. Makanya kalau misalnya kalian ngelihat sebuah teknik yang viral-viral itu teman-teman ya, hati-hati, karena itu akan menjadi sebuah new concept atau konsep baru ya untuk yang namanya liquidity pool. Oke, seperti itu. Ya, jadi itu teorinya. Sekarang kita langsung ke market, gua akan kasih contoh teman-teman ya. Nah, misalnya ya gua kasih contoh di sebelah sini aja deh ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ini harga naik nih ya. Harga lagi naik kenceng ya. Nah, tapi gua akan fokus ke bagian yang kecil-kecilnya aja, karena kemungkinan major dari kita tuh akan entry tuh di sebelah di sideways ini ya. Nah, kalian perhatikan di sebelah sini aja. Ini harga lagi naik ya, lagi trennya tuh lagi up sekali. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa gambarin di sebelah sini teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatiin, ini kan major low ya. Di sini major low, gua kasih tanda merah ya teman-teman, yang namanya major low ya. Nah, terus kemudian major low lagi di sebelah sini ya. Nah, ini major low lagi. Kenapa? Karena ini yang derajatnya tuh cukup curam ya teman-teman ya. Ini kita bisa bilang major low lagi ya. Nah, tentu di sebelah sini kalau kita lihat lagi di atas ya teman-teman ya, di sebelah sini ada major low lagi ya. Nah, di sebelah sini ada low lagi yang besar gitu ya. Nah, kalau kalian perhatiin teman-teman ya, di sebelah sini kalian perhatiin pada saat dia melakukan kenaikan ya, di sini dia bikin major low ya. Terus dia naik ke atas ya, dia turun. Ini kan minor ya, minor. Nah, ini teman-teman ya, ini jadi yang namanya minor likuiditas ya. Tadi yang gue bilang ya. Nah, di yang warna oranye ini minor-minornya nih. Ya gue kasih lihat. Ini minor-minornya. Di sini yang atas ini minornya. Sorry. Nah, ini minornya ya, ini minornya. Terus ini minor. Pokoknya ini semua minor yang terjadi di antara major liquidity gitu ya. Nah, terus di sini kalian lihat deh ya, sebelum harganya dia naik ya, dia bikin minor di sebelah sini. Terus dia seakan-akan mau naik nih. Ini kan wah, kalau misalnya kalian pakai support resistance yang segala macam, kalian bikin kayak gini, oke, ini adalah resistance 3 level yang sudah disentuh, ini kuat resistance-nya. Dia sudah di sini break, bikin high baru, dia ke bawah bikin swing low. Ini saatnya saya entry untuk buy, gitu kan ya. Nah, ketika kalian entry buy di sebelah sini teman-teman ya, kalian entry buy di sebelah sini, atau kalau misalnya lebih parah lagi, kalian buy-nya confirm lagi nih, saya tunggu dia break di high-nya sebelah sini. Ya, kalian buy di sebelah sini nih ya. Ketika kalian buy di sebelah sini ya, apa yang kalian pikirkan untuk stop loss? Stop loss-nya itu pasti di bawah swing low yang ini, gitu kan? Kenapa? Karena ini sudah confirm break nih, sudah close candle di atas resistance-nya ya. Di resistance ini yang kuat nih, ini resistannya kuat loh nih, karena ini 3 gitu kan. Dia sudah close, sudah ini berarti harganya fix mau ke atas ya. Konfirmasi segala macam, sekarang sudah bikin 1 dibanding 1,5 gitu misalnya, oke? Dan apa yang terjadi ya, market turun dulu ya, ambil semua stop loss kalian di sebelah sini, atau yang kita bisa bilang
minor likuiditas tadi, baru harganya itu naik ke atas. Dan ini naiknya gila-gilaan ya. Dan ketika kalian kena stop loss di sini, terus harga naik sampai atas sebelah sini, itu psikologi kalian tuh pasti akan kena ya. Kalian akan bad mood itu keseharian ya. Aduh, kenapa nih bisa terjadi pada saya? Kenapa market sangat-sangat kejam pada saya? Sebetulnya nggak seperti itu, tapi karena kalian kurang teliti atau mungkin kalian kurang luas ya ilmunya, seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya kalian tahu tentang konsep likuiditas itu, kalian tidak akan sembarangan untuk entry ya. Nah, ini terjadi di semua pergerakan ya. Sebelum impulsif kalian, dan impulsif gede nih, impulsif besar, sebelumnya apa yang terjadi? Di sebelah sini ada sideways area yang jadi minor likuiditas juga, ada impulsif candle yang mana orang-orang sudah mengira ini udah confirm ya, udah konfirmasi harga impulsif dia akan naik, tapi apa yang terjadi? Dia bawa ke bawah, ambil likuiditas di low-nya ini, shred, nggak sampai close candle ya, cuman bikin kaki aja untuk nyapu kalian semua punya stop loss, terus dia harganya terbang ke atas gitu ya. Nah, jadi ciri-ciri mencari likuiditas yang gampang untuk minor ya. Ini ngomongin minor likuiditas ya. Kalian cari aja teman-teman ya. Cari candle yang impulsif ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini candle impulsif. Nah, kalian lihat sebelum candle impulsif ini itu apakah ada area sideways. Kalau ada seperti ini kemungkinan akan jadi likuiditas besar. Jadi dia akan sapu, dia naik ke atas. Kayak gitu ya. Kalian cari area-area seperti itu aja. Nah, ini impulsif ke atas. Ini kemungkinan besar adalah sebuah area likuiditas ya. Jadi walaupun nggak disapu ya, tapi ini kalian tetap harus tag seperti ini karena ini akan menjadi jaga-jaga kalian gitu ya. Ini impulsif 1-2 candle. Ada sideways di sini kotak, kalian kotakin ya. Shred. Ini adalah area likuiditas. Loh, tahu dari mana, Bang? Kalian lihat sendiri, teman-teman ya. Set dia naik, dia turun, enggak mencoba bertahan, akhirnya dijebol, jebret. Wah, dijebol. Ternyata pas dijebol sini, loh nggak jadi. Ini adalah liquidity sweep namanya. Dan kemudian harganya dibantai lagi ke atas. Kalian entry di sebelah sini yang ada bukannya cuan tapi malah stres terus. Ya, kalian akan kesel terus. Kenapa saya diincar? Kayak gitu. Padahal kalian nggak tahu ilmunya gitu ya. Sama ya. Untuk sell side liquidity juga sama. Untuk sell side liquidity juga sama ya. Jadi dia impulsif ya. Ini ada sideways, kalian tandain sidewaysnya seperti ini. Mau dia disentuh atau mau dia di sweep atau enggak belakangan, tapi kalian sudah pastikan dulu ya, saya sudah gambar dulu. Dan yang terjadi apa? Impulsif tadi sini, ini sell side liquidity, shred naik ke atas seolah-olah break, dibanting ke bawah, jebret ya, diturunkan ke bawah. Nah, seperti itu terus teman-teman ya. Dan bahkan teman-teman ya, di sini ya, di sebelah sini ya, tadi di gold barusan ini harga terkaren ya. Ini hari Jumat gue bikin videonya. Jadi ini impulsif. Ini ada sideways kecil. Ini juga sebuah likuiditas ya. Ini sebuah likuiditas. Oke. Nah, dia sempat naik ke atas tapi dia belum menyentuh sweep yang atas ya. Karena ini sweep yang atasnya tuh ada di atas sini nih. Ya, ini area ini adalah likuiditas yang atasnya gitu. Kenapa gue tahu? Karena ini adalah impulsive candle, area sideways. Ini kemungkinan harusnya dia begitu sweep di sini dia harusnya ke atas. Nah, ternyata dia nggak jadi nih teman-teman. Nah, ini ada kemungkinan harga akan turun ke bawah gitu ya. Nah, ke bawahnya sampai mana, Bang? Ya, kalian bisa lihat di sini bawah impulsive candle. Apakah ada area sideways? Ternyata tidak ada ya. Paling di sini doang nih kecil. Ya, kalian bisa tandain nih kecil nih di sebelah sini nih ya. Nah, mungkin aja harganya akan nge-sweep sebelah sini gitu ya, atau bahkan sampai ke, karena ini tidak ada sideways lagi yang signifikan, sampai ke low-nya ya. Ini bisa masuk ke major sebetulnya ya, major liquidity ya. Nah, jadi kalian sudah punya nih dua skenario gitu ya. Kalian sudah punya dua roadmap kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu nih ya. Nah, tuh kan candlenya sudah mulai impulsif ke bawah, kemungkinan dia bisa ngejar area ini gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini bisa kalian telusuri terus ya. Gue nggak asal ngomong ya teman-teman ya. Ini gue jelasin ke kalian tuh secara simple kelihatannya, tapi gue untuk menerjemahkan ini dulu ya. Ini gue mati-matian banget ya. Lo harus lihat chart sering banget lah pokoknya ya. Nah, ini impulsif. Di sini ada sideways, kalian tandain lagi minor ya. Apa yang terjadi? Dia begitu dia naik, dia turun lagi ke sini, dia nge-sweep, dia terus ke atas kayak gitu ya. Jadi dia ada daya dorong pantul.
Nah, terus begitu ke atas, di sini tidak ada sideways, ya otomatis swing high ini yang menjadi liquidity-nya gitu ya. Dan harganya nggak nyampe atau nggak ngambil, nggak ngeran liquidity yang di atas, maka harganya kemungkinan besar akan turun. Turunnya sampai mana? Sampai ke ini impulsif di sebelah sini, ya berarti ini adalah tidak ada sideways karena jadi low-nya dianggap sweep liquidity, dia nge-sweep likuiditas yang ada di bawah, kemudian dia naik lagi ke atas gitu ya. Nah, teman-teman, gue udah jelasin ya teman-teman, dan gue cuma mau ngasih tahu ya, kalian nonton video ini ini videonya panjang ya teman-teman, setengah jaman ya. Tapi kalau misalnya kalian nonton sampai habis, sampai gue ngomong sekarang ya, dan kalian latihan terus tentang konsep seperti ini ya, kalian nggak hanya bisa tahu area likuiditas, tapi kalian bisa terbuka pikirannya untuk membuat road mapping teman-teman ya, yang sangat efisien dan sangat akurat. Ya, seperti yang tadi gue bilang seperti ini. Dan ini lihat ya, harganya sudah mulai turun ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga yang gue jelasin di sini tuh bisa apa ya? Bisa berguna buat kalian, dan kalian wajib share ini teman-teman. Share video ini ke teman-teman kalian yang lagi kesulitan di market ya. Kenapa? Ya mungkin teman-teman kalian yang lagi frustasi ya, kenapa trading tuh susah banget segala macam. Kalian share aja ke dia ya. Hitung-hitung kalian bantuin teman. Kenapa? Karena ini works teman-teman ya. Asalkan kalian tuh bisa makainya, kalian tuh bisa apa ya? Bisa latihan ya dengan giat seperti yang gue lakukan dulu. Kalian jangan bosan-bosan lihat chart, jangan bosan-bosan gambar areanya ya, walaupun nggak kena nggak apa-apa, kalian gambar ya, hitung-hitung itu latihan. Oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi ya, dan thank you buat kalian yang sudah nyempatin nonton video ini. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dengan video-video yang menarik banget. Kalian juga bisa komen ya di bawah kalau misalnya kalian pengen nanya atau kalian pengen request video apa yang mau gue bahas ke depannya. Oke? Gitu aja lah teman-teman ya. Thank you dan semoga kalian cuan semuanya. Bye-bye.